Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya sudah menyiapkan 8 saham ya yang ingin saya lihat bagaimana kondisinya saat ini ya. Jadi apakah saham-saham ini sudah mulai menarik atau malah saham-saham ini akan atau lebih memburuk lagi ya keadaannya. Oke, kita lihat aja nanti. Sebelum menuju ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian ya, agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload selanjutnya. Dan untuk kalian yang baru gabung di sini atau baru menemukan channel ini, untuk kalian yang baru belajar saham, kalian bisa masuk ke bagian playlist ya di sini dan kemudian kalian cari materi saham. Di situ sudah saya kelompokkan dari apa ya, cara belajar saham dari nol ya, jadi benar-benar dari nol semua materinya. Jadi kalau runtut aja dari bawah sampai ke atas, udah semuanya sudah saya masukkan di sini, cara menghitung risk reward dan lain-lain, dan cara membuat garis support resisten. Jadi nggak usah ribet-ribet, kalian tinggal putar semua aja di bagian materi trading saham ini. Maka kalian insya Allah kalau kalian disiplin, kalian akan mudah memahaminya. Oke, kalau masih bingung juga kalian bisa join di grup WhatsApp kami ya di sini. Tinggal klik aja nanti otomatis kalian akan masuk ke grup WhatsApp dan kita bisa sharing-sharing bareng di sana. Oke, untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham KPIG. Oke, di sini KPIG ini masih kalau dari garis MA-nya masih downtrend ya, di mana garis MA 50-nya masih berada di bawah garis MA 200. Akan tetapi di sini sudah mulai ada istilahnya pembalikan ya, di mana garis MA 50-nya akan memotong garis MA 200-nya di sini. Akan ya, tapi akan. Nah, tetapi karena di sini kemarin kan dia karena garis MA 50 bergerak ke atas karena kan candle-candlenya kuat berada di atas garis MA 50 dan juga di atas garis MA 200. Akan tetapi ternyata sekarang dia kembali nge-breakdown lagi area sini ya, di mana area ini sebelumnya adalah area support resisten dengan batas atas saya buat di harga 105 dan batas bawahnya adalah 102, dan hari ini dia closing di harga 100 ya untuk saham KPI gini. Jadi berarti dia berada di bawah garis MA 50 dan MA 200 lagi. Padahal di sini sudah hampir terbentuk golden cross ya, di mana garis MA 50 akan memotong garis MA 200-nya. Akan tetapi ternyata candle-candle bergerak di bawah garis MA 50 dan MA 200-nya lagi. Jadi otomatis ini akan cancel ya, akan batal ya. Jadi atau pola golden cross-nya itu akan batal. Oke, jadi kita lihat berarti dia sekarang saham ini sedang nge-breakdown lagi ya area ini, dan berarti sekarang agak rawan untuk kita masuk karena bisa aja polanya seperti ini ya. Sini. Oke, di mana ini saya ubah dulu. Dimana ini polanya seperti ini ya, dimana di candle candle hammer ini, candle inverted hammer ini adalah retestnya untuk menjadikan area support yang sebelumnya di breakdown itu menjadi area resisten dan untuk mengkonfirmasi ya selain. Nah, kemudian selanjutnya dia akan bergerak ke bawah sini. Coba kita cari area support selanjutnya. Sini saya hapus dulu, kita akan cari area support terdekatnya ya. Oke, ini saya hapus dulu. Saya akan cari mungkin ya sini. Kalau support trend line-nya tadi udah ditembus, oh belum ya ternyata. Oh, sudah ditembus juga ya. Di sini saya buatkan support trend line seperti ini, di mana saya paskan ekor-ekornya. Oh, ternyata masih tertahan ya di sini. Kalau kita lihat di sini adalah supportnya, di sini kemudian supportnya, di sini sekarang bisa dibilang udah keluar satu tick ya. Oke, jadi itu adalah support trend line uptrendnya. Kita akan cari support-support selanjutnya ya. Di sini kemungkinan ini juga bisa jadikan area support. Ya, seperti ini, dimana ini area support sebelumnya, kemudian dia mantul, kemudian ini jadi area support lagi dan kemudian mantul, dan di breakout di sini sempat tertahan menjadi area resisten di sini, dan kemudian di sini di breakout lagi dan retest di area sini dan kemudian naik, dan kemudian retest lagi di sini dan kemudian naik lagi. Jadi ini adalah area yang bisa kita pertimbangkan ya, dimana ini saya buat batas atasnya adalah harga 92 dan batas bawahnya adalah 90. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kalau misal resisten trendline uptrendnya ini di breakdown lagi, jadi kita bisa tunggu di area sini ya, di harga 92 sampai batas bawahnya adalah 90. Apakah dia di area sini kembali mantul ataukah dia kembali bablas lagi ke bawah ya? Kalau berarti kalau bablas lagi ke bawah, bisa kita carikan lagi area selanjutnya adalah di sini ya. Oke, di sini di harga batas atasnya adalah 81 dan batas bawahnya adalah 79. Tentunya untuk saat ini berarti untuk saat ini kita bisa awasi dulu aja ya. Coba di sini saya perbaharui lagi untuk garis areanya ini. Oke, sebenarnya ini bisa lebih langsing lagi ya.
Seperti ini, mungkin segini lebih rapi ya. Oke, di sini support, dan sini adalah area resistennya, dan di sini juga area supportnya. Oke, seperti itu ya. Atau diturunkan lagi. Oke, atau seperti ini ya. Oke, seperti ini. Jadi ini masuk juga, dan ini yang bagian sini juga ekornya masuk. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi kita bisa pertimbangkan atau perhatikan tiga area ini ya, dimana kalau seumpama nanti area resisten, area support trendline ini di breakdown juga, kita bisa tunggu dia di area sini, dimana batas atasnya 92 dan batas bawahnya 90. Jadi kalau harga 90 ternyata ditembus juga, kita bisa perhatikan area sini ya. Jadi apakah dia di area sini dengan batas bawah 79-nya, apakah dia bertahan, ataukah harga 79 ternyata ditembus juga. Jadi kita bisa masuk di area-area sini ya. Oke, jadi seperti itu. Tapi kalau ternyata dia nanti bertahan di atas area support trend lainnya ini, kita bisa ambil di atas ini ya, ketika dia sudah berada di atas ini, misal di harga 104 atau 105 misalnya. Kita ambil di harga 105 misalnya di sini, dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, dengan resisten kita bisa sampai ke area sini dengan harapan sampai sini ya, dimana area ini adalah area resisten sebelumnya di harga 123, dengan catatan kita masuk di harga 105, dengan cut loss kita di harga 100 dengan persentase cut loss adalah 4,76, dan resisten kita di harga 123 dengan persentasenya 17,14%. Itu kalau ternyata dia kembali lagi ke atas sini ya. Tapi kalau ternyata support uptrend ini di breakdown, kita bisa tunggu lagi di bawah area sini. Misal kita masuk di harga 92 ya, 92, dengan resisten kita di sini di harga 102 misalnya. Cut loss kita satu tick aja di bawah area sini di harga 89 misalnya. Jadi persentase cut loss kita di harga 89 adalah 3,25%, dan persentasi take profit kita adalah di harga 102 dengan persentasinya 10,84%, dengan catatan kita masuk di harga 92. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita bisa perhatikan di area-area sini. Jadi apakah dia nanti lanjut turun, kita bisa tangkap di sini, atau kalau ini juga garis ini dijebol juga, kita bisa tunggu di area sini, di mana itu adalah area pantulan sebelumnya. Oke, kalau dari RSI juga dia baru aja istilahnya baru aja nge-breakdown area 50 ya. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke area 30-nya ini. Dimana area 30 juga di sini kemarin ada pantulan ya, di sini ketika sampai di area 30 dan kemudian kembali naik lagi ke atas. Oke, di sini saya paskan dulu. Oke, jadi seperti ini ya kesimpulan untuk saham KPIG. Kita bisa awasi dulu apakah dia nge-break out lagi, ataukah dia akan lanjut turun ke bawah sini, misalnya ke harga 92 atau dengan batas bawahnya 90 ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya akan kita lihat adalah saham Mayora. Oke, biasanya harusnya rame ya Mayora ini ketika mau puasa seperti ini, tapi ternyata sahamnya masih lemah ya. Bisa dibilang lemah. Ini saya hapus dulu. Oke, di sini ini adalah resisten trendline downtrendnya. Di sini resisten trendline downtrendnya. Dan kalau kita lihat dari garis MA50 dan MA200-nya, di sini dia masih downtrend ya, di mana garis MA50 masih berada jauh di bawah garis MA200, dan candle-candle masih tertahan konsisten menjadi area resistennya itu adalah garis MA50-nya, di mana di sini ketika dia nge-breakdown dan kemudian retest di sini, garis MA50 menjadi resisten dan kemudian turun, dan sini juga menjadi resisten lagi untuk garis MA50-nya. Dan kemudian di sini dia setelah menyentuh garis MA50 dan kembali menjadi area resisten ya. Dan kemudian kembali terpental lagi ya untuk saham ini. Oke, jadi saya simpulkan untuk saham ini masih kurang menarik ya, masih kurang menarik. Jadi kita bisa masuk kalau saham ini sudah breakout aja sekalian dari resisten trendline downtrendnya ini. Ini adalah trendline downtrend, bisa dibilang trendline downtrend minornya ya, di mana ada resisten trendline downtrend mayornya lagi di sini yang lebih besar lagi. Jadi di sini adalah apa ya istilahnya, pola di dalam pola ya. Di sini ini adalah pola kecilnya, tapi pola besarnya ada yang lebih besar lagi. Jadi kalau dia seumpama nanti berhasil breakout dari area sini, misal seperti ini, nah dia akan kemungkinan sampai ke area resisten ini. Oke, jadi kalau kita hitung sendiri, kalau ke sana itu berarti sekitar 50-an persen ya. Oke, jadi seperti itu. Ini adalah pola besarnya, dan sekarang kita berpacu di pola kecilnya. Jadi itulah menurut saya. Jadi kalau mau menariknya, kita tunggu aja dia breakout dari resisten trendline downtrendnya ini. Jadi bisa ada indikasi lebih menarik lagi. Tapi kalau masuk di sini, ya bisa sebenarnya kita tunggu aja di bawah-bawah sini. Misalnya di harga berapa nih? 1505, di mana itu adalah pantulan sebelumnya ya di sini. Saya buatkan area aja di sini ya. Jadi ini adalah area minornya. Karena cuma ada satu pantulan ya, jadi belum tentu nanti dia
belum tentu dia kuat ya. Jadi yang kalau yang mau kuatnya lagi adalah ini area sini. Di mana saya buatkan batas atasnya adalah harganya 1395 dan batas bawahnya adalah 1275 di sini. Di mana ini adalah area resisten dan support sebelumnya. Oke, jadi seperti itu. Usaha Mayora ini jadi kita bisa tunggu aja dia nge-breakout sekalian untuk istilahnya benar-benar dia sudah membentuk pola reversal dan ini sampai ke resisten trendline downtrend mayornya ini di mana di sini adalah resisten trendline downtrend di dalam pola ya. Jadi pola di dalam pola. Jadi ini adalah pola kecilnya. Nah, di sini kalaupun ternyata kita nggak mau kita udah nggak sabar ya pingin masuk di Mayora ini, kalau dia karena kita nunggu dia breakout dari sini lama, jadi kita bisa tunggu aja di area sini. Misal kita masuk di harga 1505 dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini. Misal di harga 1475 dengan resisten kita di area sini sebelumnya, di mana itu adalah area support dan rejectionnya di sini dan juga ada garis MA 50-nya di sini. Nah, di sini ya. Jadi ini adalah area resisten kita. Oke, seperti ini. Jadi anggap aja kita masuk di harga 1515 dengan cut loss kita di harga 1475 dengan persentase cut loss adalah 2,64% dan take profit kita di harga 1760 dengan persentasenya 16,17%. Seperti itu. Itu adalah pilihan pertamanya, pilihan keduanya ya. Jadi kalau kalian nggak mau nunggu atau menunggu lama ketika dia nggak sabar untuk nunggu dia breakout, kita bisa tunggu dia di area sini ketika dia di sini sudah mulai terbentuk rejection ya. Oke, coba kalau kita lihat di sini, apakah bisa ini membantu ya? Coba kita lihat. Mungkin ini apakah ini bisa menjadi pola reversalnya? Apakah ini nanti ditembus atau enggak? Di mana ini saya buatkan, ini berarti kan bisa dibilang ini lowernya. Ini lower yang pertama. Kemudian ini sudah terbentuk lagi lower high-nya. Dan sini sudah terbentuk lagi lower high-nya. Dimana ketika dia merah sudah hari ini ternyata dia hijau lagi dengan plus 0,88% walaupun masih lemah, masih kecil, masih di bawah 1%, tapi itu sudah ada indikasi pantulan ya, dimana dia turun dan kemudian ada pantulan. Jadi sudah terbentuk 3 lower high di sini. Apakah dia akan ngejebol support trendline uptrendnya ini atau masih dijebol juga? Berarti kalau dijebol juga area sini yang kita buat ini, jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke harga-harga ini, harga 1515 atau harga ya ring-ring itulah yang pasti dia tidak melewati ini batas bawahnya di harga 1485. Oke, seperti itu ya untuk Mayora. Kita lihat aja apakah support trendline uptrend ini di breakdown ataukah tetap lanjut bergerak seperti ini. Jadi gerakannya seperti ini ya, saya buatkan gambarannya. Dan lanjut breakout ya. Oke, seperti ini. Apakah dia akan seperti ini ataukah ternyata dia malah bergerak turun seperti ini. Baru dia kembali naik lagi ke atas ini. Oke, seperti itu ya. Jadi mana pergerakan selanjutnya? Apakah dia lanjut naik ke atas ataukah dia turun turun dan kembali mantul lagi ke atas ataukah malah turun sini dan kembali lanjut bablas ke bawah ya. Oke. Kita lihat aja nanti ya, kita tunggu aja bagaimana pergerakan saya Mayora ini. Jadi ada dua kondisi. Kita beli ketika dia breakout atau kita tunggu ketika dia kembali retest lagi ke area sini. Oke, selanjutnya ada saham DMAS. Apakah dia sudah mulai bangkit ya, di mana saham ini kan udah mendekati ini ya prediksi pembagian dividen kita ya di tanggal 25 Mei dan ternyata sahamnya masih kalem ya, jadi masih bergerak bisa bilang konsisten di dalam area sini aja dan nggak ada pergerakan yang signifikan, malah di sini terbentuk doji beberapa kali di sini tanggal 30 sampai tanggal 5 tanggal 30 Maret sampai tanggal 5 April itu terbentuk doji terus ya di sini. Oke, jadi bisa dibilang masih pergerakannya itu masih lemah ya. Jadi kalau bisa dibilang ya kalau masih bisa masuk nggak masih, ya masih. Karena emang dia kan masih di area supportnya aja, jadi belum ada pergerakan yang gimana-gimana. Jadi belum ada pergerakan naik yang signifikan atau yang turun yang signifikan. Jadi masih stabil ya, masih di dalam base-nya. Dimana di sini saya buatkan area support uptrendnya, support uptrend mayornya. Tapi kenapa kok bentuknya nggak karuan ini? Sebentar saya buatkan yang bagusnya. Sini. Oke, ternyata kalau dari
trendline support uptrendnya ternyata dia sudah nge-breakdown ya sebenarnya, di mana di sini ada support, di sini support, di sini juga ada pantulan, dan kemudian ternyata kalau kita hubungkan lanjut ke atas, ternyata dia sudah nge-breakdown juga di area sini. Oke, jadi di sini berarti udah nggak guna juga ya, karena area sini sudah dilewatin juga. Di sini saya hilangkan aja berarti yang ini. Oke, di sini berarti dia masih berada di area sini, di mana area ini adalah area support-support sebelumnya di sini. Sini support, di sini juga ada area resisten. Jadi di sini coba kita hitung lagi risk rewardnya. Cuma udah gimana ya? Kita berapa kali mereview saham DMAS ini ternyata dia gerakannya gitu-gitu aja, nggak ada menarik-menariknya ya. Oke, misal kita ambil di situ di harga 186 dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, di mana ini adalah area pantulan sebelumnya. Saya paskan aja di ekornya ya. Ini di harga 172 dengan persentase cut loss kita 7,53%, dan harapan kita bisa sampai ke resisten trendline downtrend ini ya di harga 208 dengan persentase 11,88%. Tentunya karena dia masih downtrend, jadi lama kelamaan dia akan semakin lama semakin turun ya. Sebelumnya kita di harapan kita take profit kita di harga 208, tapi karena di semakin lama resistennya kan turun, jadi lama kelamaan akan berkurang juga wilayah take profit kita. Oke. Jadi untuk saham ini sebenarnya selain dividennya emang sangat-sangat menarik ya untuk dividennya, tapi kalau untuk chartnya sendiri sekarang masih kurang menarik ya. Tapi kalau kalian mau ini percaya dengan kekuatan dividennya, jadi kalian kalau memang mau masuk sekarang, kumpulin aja dulu barang-barangnya ini, kumpulin aja dulu di mana nanti dia mungkin ketika mau mendekati ex date-nya atau sudah muncul berita bahwa DMAS ini akan bagi dividen tanggal berapa dan ex date-nya tanggal berapa, maka baru di situ mungkin harganya akan mulai bergejolak ya. Jadi sebelum itu kalian bisa kumpulkan dulu aja, dimana kalau dari pola sebelumnya kan saham DMAS ini membagikan dividen sebanyak 2 kali ya, di bulan Mei dan di bulan Desember ya. Oke, di sini Mei, kalau sebelumnya di Mei tanggal 24 Mei ya, di sini saya buatkan juga sekitar tanggal 25 Mei ya. Oke, jadi Desember kan sudah, berarti tinggal bulan Mei-nya. Kita itu sudah sebentar lagi ya, jadi kalau kalian mau curi start juga sebenarnya nggak apa-apa ya, sekarang kalian curi start dan nanti kalian jualnya sebelum masa exit-nya. Kalau jualnya pas di exit-nya, sama seperti pola sebelumnya, dia langsung ambrol ya di sini. Ini adalah masa exit-nya dan kemudian dia terbentuk gap dan lanjut turun ke bawah. Jadi jualannya sebelum masa exit-nya. Oke, seperti itu ya untuk saham DMAS. Selanjutnya, coba kita lihat dari RSI-nya. Oke, ternyata baru kembali terpental lagi ya ketika dia menyentuh area 50-nya. Dan kemudian dia kembali mental lagi ke bawah. Oke, jadi mungkin dia masih akan ke area-area sini, di mana batas bawah ini adalah harga berapa tuh? 182 ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke saham keempat adalah saham ASRI. Apakah dia lebih menarik dibanding dengan DMAS? Oke, ASRI ternyata dia kembali mental ya, di mana ini adalah area resisten sebelumnya. Di sini saya buatkan area rejection ya, di sini di harga 176 dan kemudian dia turun dan kemudian di sini cuman ekornya aja yang keluar hari ini. Dia tertingginya adalah harga 180 dan kemudian closingnya di harga 173 ya, dimana dia sekarang masih berada di bawah area sini, dimana kalau kita lihat sendiri ini adalah di harga 176 itu adalah sebelumnya juga ada pantulan support di sini ya. Sini ada pantulan support dan sini menjadi area resisten dan ini belum ditembus ya. Oke, jadi untuk sekarang kalau kita mau masuk sekarang nanggung ya, masih nanggung. Kita bisa tunggu aja dia kembali ke area-area sini, misal di harga 163 dengan cut loss kita di bawah garis MA 50 sekalian, dengan resisten kita sama seperti sebelumnya di harga 176 ya. Oke, jadi misal di sini bisa kelihatan jelas ya, di sini ada support, dan di sini juga sempat di breakout dan kemudian di retest di area sini untuk menjadi area supportnya. Jadi kalau sekarang kita masuk sekarang karena nanggung ya, kita masuk sekarang bisa masuk di sini di harga 173 dan resisten kita itu cuma 1,73% ya di harga 176. Tapi cut loss kita juga udah sangat lebar walaupun masih di bawah 10%, tapi dia lebih besar dibandingkan dengan persentase take profit kita. Jadi ada baiknya karena dia sekarang sudah nanggung, kita tunggu aja di bawah sini, misal di harga 162 ya, 162 dengan cut loss kita di harga 157 di bawah garis MA 50 sekalian dengan persentasenya 3,09%, dan resisten kita sama masih ada di harga 176. Tapi ternyata nanti kalau ternyata dia turun, kalau bisa dilihat di sini walaupun dia minus ya, minus merah di sini, tapi volumenya cukup besar ya di sini untuk saham ASRI ini. Oke, jadi kalau umpama nanti dia turun dengan harapan kita turun tapi dia malah nge-breakout, kita ambil aja buy on breakout di area sini. Misalnya kita ambil di harga 177, kita cut loss-nya satu tick aja di bawah area sini.
Misal di harga 176 dengan resisten kita selanjutnya di harga 189, di mana 189 itu adalah resisten sebelumnya. Dengan presentasi take profit kita adalah 6,79% dan cut loss kita adalah 1,13%. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk ASRI, karena sekarang posisinya nanggung, kita bisa tunggu di bawah sini atau kita tunggu dia breakout sekalian. Tapi kalau dari RSI-nya dia baru aja mantul ya ketika dia mendekati area 50 dan kemudian sudah mantul ke atas dan sudah membentuk pola golden cross lagi. Dia sudah garis ungunya sudah memotong garis kuningnya. Oke, apakah dia akan kembali reject ke bawah ataukah lanjut naik ke atas? Tapi kalau dari volumenya cukup besar ya pembeliannya. Nah, apakah dia akan naik ataukah turun ya? Oke, jadi tetap kita bisa ambil di dua kondisi itu ya. Kalau dia turun kita bisa ambil di sini di area sini di harga 162 dengan batas bawah harga 160. Dan kalau ternyata dia nggak turun ke sini kita bisa ambil buy on breakout ketika dia melewati harga 176 ya. Oke, selanjutnya ada saham Palem. Palem hari ini menguat 15,43% ya. Wow, lumayan ya. Seperti itu dan kita lihat di sini juga ada resisten, berarti bisa dibilang sedang nanggung ya, nanggung juga. Coba kita lihat dari risk rewardnya, bisa kita masuk di sini dengan resisten harapan kita di sini. Atau ini saya hapus aja, kita pakainya trendline horizontalnya aja dan cut loss kita di sini. Oke, kita masuk di harga 1010. Nah, di harga 1010 di saham Palem ini dengan take profit kita adalah di harga 1140 dengan persentasenya 12,87% dan cut loss kita di bawah area sini aja, di mana area ini adalah area resisten sebelumnya. Di sini resisten sebelumnya. Oke, seperti ini. Di batas atasnya adalah 950 dan batas bawahnya adalah 925. Jadi kalau kita masuk di harga sekarang, jadi ketika dia menembus ke harga 925 kita bisa keluar dulu aja. Misal kita keluarnya di harga 915 ya. Jadi dengan presentasi cut loss kita adalah 9,41% dan resisten kita harapan kita bisa sampai ke harga 12,87%. Dan kalau kita lihat dari volumenya sendiri masih ada kemungkinan ada saham ini akan lanjut naik ke atas ini ke harga 1140, tapi nggak menutup kemungkinan juga dia akan kembali retest ya. Biasanya kan kalau saham yang breakout itu dia dengan volume yang kuat dan kemudian ketika dia retest, volume retestnya itu akan merah tetapi kecil ya, masih lebih kecil dibandingkan volume breakoutnya sebelumnya. Berarti itu bisa dibilang retest yang sehat ya. Tapi kalau ternyata retestnya nanti volumenya merah dan lebih besar dibandingkan volume waktu dia breakout, jadi agak diragukan breakoutnya itu. Jadi ada kemungkinan akan terjadi false breakout. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau ada dua pilihan, kita bisa masuk sekarang atau kita bisa tunggu juga dia kembali retest lagi ke area-area sini. Bisa kita jemput di harga 955 dengan cut loss dan take profit sama, tapi presentasinya akan berubah ya. Jadi karena kita ambilnya kan lebih murah ya. Jadi presentasi cut loss kita yang awalnya 9% sekarang tinggal 4,19% dan resisten kita yang sebelumnya 12% sekarang jadi 19,37% seperti itu. Oke, kalau kita lihat dari RSI sendiri juga di sini dia kalau sama seperti pola sebelumnya ketika menyentuh area 70 dia kembali mental ya. Oke, di sini mendekati area 70 dan kemudian mental, di sini mendekati area 70 dan kemudian mental. Dan di sini juga dia sudah mulai mendekati area 70, apakah dia nge-breakout ataukah kembali mentalnya ke bawah dan kembali ke area 50-nya. Oke, kita lihat aja nanti ya. Tentunya kalau mau masuk sekarang bisa dengan cut loss kita ya tadi ya sekitar 9%, tapi masih aman, masih di bawah 10% dan take profit kita juga masih di atas 10% kalau kita ambil masuk sekarang. Tapi kalau nggak mau ambil sekarang, nggak mau ambil resiko, ya udah kita tunggu aja di bawah sini di area-area 950 sampai batas bawahnya adalah 922 untuk saham Palem ini. Oke, selanjutnya ada saham BMTR. Oke, saham BMTR ini ternyata ke hari ini dia minus ya, minus 1,53% dan tetapi dia kabar baiknya dia masih tertahan di area sini, di mana area ini adalah area support sebelumnya. Bisa bilang ini adalah area support yang kuat ya, di mana banyak pantulan di sini. Banyak pantulan di sini dan juga sempat menjadi area resisten di sini. Dan sekarang dia sebelumnya dia turun ya, ketika di sini dia breakdown sampai sini dan kemudian mantul naik ke atas dan dia breakout dengan volume yang kuat dan kemudian retest dengan volume yang kecil-kecil ya. Oke. Jadi kita tinggal tunggu aja adakah pantulan di area sini atau enggak ya. Jadi nanti kalau tanggal berapa ini? Tanggal 7 April besok ya, besok ada pantulan di area sini, misal pantulan di harga 260 kita bisa masuk dengan cut loss kita maksimalkan di bawah garis EMA 50-nya aja dengan wilayah take profit kita di area sini ya, di harga
batas atasnya ada 278 dan batas bawahnya adalah 274. Jadi kita take profitnya di area-area sini. Jadi kalau kita masuk di harga 260 dengan cut loss kita di harga 252 dengan persentase cut loss 3,08% dan persentase take profit kita adalah di harga 278 dengan persentasenya hampir sekitar 7% ya. Tentunya dengan catatan di area sini nanti sudah muncul konfirmasi candle hijau ya di area-area sini. Tapi kalau masih merah juga jangan ambil dulu atau jangan coba-coba dulu. Ada kemungkinan dia akan masih nge-breakdown area sini, tapi kalau dilihat sendiri sepertinya besok akan hijau ya, dimana di sini bisa dibilang koreksi yang sehat ya, dimana di breakout dengan kuat dan kemudian dia retestnya dengan volume-volume yang kecil. Oke, kalau dari area sendiri ternyata dia baru aja terbentuk pola dead cross ya. Dead cross di mana dia garis ungu memotong garis kuning ya. Dan di sini ada area 50 ya. Apakah di area 50 ini berfungsi menjadi area resisten support seperti sebelumnya? Ketika menyentuh area 50 dan kemudian dia kembali naik lagi ke atas. Jadi sama posisinya di sini, cuman bedanya di sini dia sudah menyentuh area supportnya. Tetapi di sini dia masih belum menyentuh area supportnya, masih kurang berapa tick lagi ya. Gitu. Oke, seperti itu ya untuk saham BMTR. Kita awasi dulu besok apakah dia hijau ataukah masih merah. Kalau masih merah, jangan dulu ambil. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke area sini, di mana area sini adalah area support sebelumnya. Dengan batas atasnya saya buatkan di harga 242 dan batas bawahnya ada 238. Jadi kalau seumpama area di sini, area harga batas bawah 256 di breakdown lagi, kita bisa tunggu aja di area sini ya untuk saham BMTR ini. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada saham Harum Energi yang harum. Oke, Harum Energi ini kemarin dia sempat nge-breakdown garis MA 50-nya ya, di sini sempat turun dan kemudian dia nge-breakout lagi dengan volumenya kuat dan berjajar ini di sini di 3 candle ini hijau terus dan dari volumenya ini konsisten besar-besar semua di atas garis MA 20-nya, tetapi di sini juga masih ada area resisten, di mana di sini juga ada resisten dan kemudian ada area supportnya juga di sini. Berarti bisa dibilang saat ini sedang ngenanggung ya, masih nanggung. Dimana kalau kita masuk di harga closing hari ini di harga 12.475 dengan cut loss kita di bawah garis MA 200 MA 50 kalian aja di harga 11.000 dan wilayah take profit kita kecil ya di sini di harga 12.000 mana sih dia? 12.700 harusnya. 12.775 ya di sini. Nah, di sini. Di sini agak rancu ya karena wilayah cut loss kita lebih lebar dibandingkan dengan take profit kita. Jadi agak kurang sehat lah istilahnya. Jadi kita bisa tunggu aja untuk kalau dilihat dari volume sendiri ada kemungkinan dia akan lanjut breakout ya. Coba dari RSI-nya. Oke, ternyata kalau dari RSI sendiri dia masih ada resisten selanjutnya. Di sini kalau kita lihat dari pola sebelumnya dia resistennya ada di area 70 hampir 75 ya. Jadi ada kemungkinan dia masih akan naik ya. Jadi untuk saran saya jangan ambil sekarang karena resikonya udah lebih lebar dibandingkan dengan cut loss-nya ya. Tapi kalau mau masuk juga ya nggak apa-apa ya sebenarnya. Tapi kalau menurut saya sih nggak bisa. Kalau menurut saya masuk aja di sini ketika dia breakout sekalian dari area sini, di mana area sini adalah area resisten dan support sebelumnya di sini. Ya sebenarnya ini bukan support ya. Karena di sini kan nggak, wah ketika dia sampai sini kemudian bablas ngegap ya seperti ini langsung kosong ya. Berarti ini sebenarnya adalah area resisten sebelumnya di sini. Oke, jadi kalau resisten ini di breakout kita bisa jadikan area resisten itu menjadi area supportnya. Misal kita masuk di harga 12.875 cut loss kita buat di sini aja di bawah satu tick di bawah area sini misal di harga 12.600 dengan persentasenya 2,13% dan persentase take profit kita di sini di harga 14.750 misalnya dengan persentase 14,36% gitu tadi kalau kita buy on breakout ya. Jadi kita lihat nanti apakah dia berhasil breakout dari area sini dari area resisten sebelumnya atau enggak. Oke, seperti itu ya untuk saham Harum ini. Kalau kita masuk sekarang sudah sangat-sangat mepet ya, di mana cut loss kita juga sudah lebar dan resisten kita juga sangat sempit. Tapi kalau kita tunggu dia breakout sekalian, ada indikasi menarik ya, di mana kita akan dapat sekitar 14,36% dengan catatan kita masuk di harga 12.875 setelah dia nge-breakout harga 12.750-nya. Oke, seperti itu untuk saham Harum ya. Selanjutnya ada saham yang terakhir adalah saham INKP. Oke,
Oke, INKP ini ternyata dia sudah breakout dari resistance trendline downtrendnya ya di sini. Akhirnya dia keluar di sini. Dan di sini juga bisa kita lihat garis MA50-nya masih berada di atas garis MA200-nya walaupun mepet ya. Dan candle-candle juga berada di atas garis MA50 dan MA200-nya. Indikasinya saham ini sedang bagus ya, sedang menarik. Oke, kita akan buat support resistance yang lebih rapi lagi. Sini saya hilangkan dulu garis MA50 dan MA200-nya. Kemudian di sini kan sudah di breakout ya. Ini kan garis ini udah di breakout ya, jadi ini saya hapus aja seperti ini juga guys saya hapus, dan kemudian ini adalah supportnya saya hapus juga. Saya akan buat area support resistance selanjutnya. Di sini saya akan buatkan area di sini seperti ini ya. Saya buatkan area support resistance sebelumnya, di mana itu adalah area support sebelumnya, dan di sini ketika di breakdown dan menjadi area resisten, dan kemudian di sini sempat di breakout juga dan masih kacau ya di sini, walaupun masih kacau, tapi sini bisa kita jadikan acuan ya ketika di sini ternyata juga menjadi area resistennya. Dari sini juga menjadi area resisten ya ternyata ketika dia sampai ke area sini, dan kemudian di candle ini dia kembali nge-reject lagi ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi kita buat lagi areanya selanjutnya. Mungkin di sini. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau dia ini kan dia berarti bisa dibilang reject ya. Reject, kita tunggu aja dengan pola-pola sebelumnya. Ketika dia reject dari area sini, dia kembali ke area-area sini. Berarti di sini ada dua pantulan. Di sini 1, 2, 3, dan sini 4 ya. Di sini hampir mendekati area sini. Jadi kita lihat aja nanti ketika rejectnya ini dia sampai ke mana ya. Di sini kalau kita lihat ada garis MA200 dan ada garis MA50-nya juga di area sini. Apakah dia sama seperti pola sebelumnya ketika dia turun dan garis MA50 dan MA200-nya mampu menahan pergerakan dan dia akan kembali naik lagi ke atas. Tapi untuk saat ini jangan masuk dulu ya, karena dia masih labil, dia masih bergelantungan, istilahnya masih berada di area resisten, di bawah area resisten. Jadi ada kemungkinan dia akan lanjut turun atau nge-breakout. Tapi kalau nge-breakout kita bisa ambil aja buy on breakout di atas sini, dengan kita akan cari resisten selanjutnya di area sini. Oke, ini adalah area resistennya. Isi resistennya. Jadi kita buy on breakout aja di area sini. Misal kita beli di harga 8.150. Cut loss kita satu tick aja di bawah garis MA50 dan MA200-nya, dan resisten kita harapkan dia bisa sampai ke harga resisten sebelumnya di ekornya ini di harga 8.750 dengan persentasi take profit kita adalah 7,36%, dengan catatan kita masuk di harga buy on breakout ya di harga 8.150, dan terus kita maksimalkan aja di bawah garis MA50 dan MA200-nya di harga 7.775 dengan persentasinya 4,60% ya, seperti itu ya. Tapi ternyata kalau dia nggak breakout, kita bisa tunggu aja di area sini. Di area sini dimana itulah batas atasnya adalah 7.400 dan batas bawahnya adalah di harga 7.325. Jadi apabila di area sini dia ada pantulan, kita bisa mulai masuk ya dengan sama dengan batasan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini. Oke, seperti itu ya untuk saham INKP. Dan kalau dari RSI-nya sendiri, dia sini baru aja nge-breakout area 50 ya. Tetapi kemudian dia kembali menungkik lagi, apakah area 50-nya ini akan di breakdown lagi ataukah jadi pantulan ya. Jadi kalau ini jadi pantulan, kemungkinan dia akan lanjut breakout lagi di atas sini ya, mendekati harga ini. Oke, jadi kita bisa buy on breakout dari saham INKP ini. Tapi kalau dia turun, ya udah kita tunggu aja di bawah sini. Oke. Seperti itu ya, berarti sudah 8 saham yang kita analisis, kita lihat pergerakannya, bagaimana pergerakan dari 8 saham ini. Ada yang sudah bagus, ada yang juga beberapa yang kita bisa pantau dulu pergerakannya seperti apa. Oke, seperti itu aja untuk analisis saham-saham ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian menonton video ini bisa like dan komen terserah apa aja di bawah untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.